Pemirsa, Febri Adriansyah mengeluarkan jurus melawan jerat hukum tindak pidana pencucian uang. Febri mengajukan 2 pra-peradilan yang didasari temuan pelanggaran hukum acara pidana. Lalu akankah perlawanan Febri ini bisa dipatahkan atau justru menyeret para tersangka lain? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Jumat 24 Juli 2026, Febri Adriansyah akhirnya keluar dari ruang penyidik setelah hampir 10 jam menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Febri ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait temuan emas berat 74 kg dan uang tunai ratusan miliar rupiah di kediamannya di Sentul, Jawa Barat. Malam itu di hadapan media, Febri menegaskan jika ia merasa dikriminalisasi karena ia menilai seluruh alat bukti semestinya dikonfirmasi dan didalami terlebih dahulu. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Jangan didorong. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zalim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Makasih. Febri pun konsisten membantah asal-usul emas 74 kg dan uang miliaran dalam bentuk falas yang ditemukan penyidik Polri di rumah mewah Sentul. Bahkan Febri meminta wartawan untuk menanyakan hal tersebut kepada penyidik Korps Adiaksa. Biar jaksa penyidik biar itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Jadi Bapak tidak tahu Pak ada emas dan uang itu? Ada emas Pak? Meski demikian, penyidik Kejagung meyakini emas 74 kg dan uang yang disita dari berbagai lokasi menjadi bukti dan petunjuk kuat untuk menjerat Febri Adriansyah serta 2 orang lainnya yang dianggap terlibat, yakni tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU Don Rito dan Nurman Herin. Ketua Umum MAKI Boyamin Saiman meminta Febri Adriansyah bersikap kooperatif dalam proses penyidikan. Menurutnya, narasi kriminalisasi tidak akan mengubah kekuatan alat bukti yang dimiliki penyidik, apalagi temuan uang tunai dan emas dalam jumlah besar menjadi barang bukti yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Ia menyebut argumen kriminalisasi tidak cukup untuk mematahkan kekuatan barang bukti itu. Kata-kata kriminalisasi tidak cukup bukti ataupun apapun, bahkan bukan hanya itu aja, karena ini ada gesekan politik atau gesekan kepentingan segala macam, saya tidak percaya. Karena ada barang bukti hampir 500 miliar dan emas 74 kg itu kan barang bukti yang sudah berbicara sangat argumentatif. Tidak bisa dibantah dengan argumen apapun. Itu loh kata. Makanya kadang-kadang istilahnya bukti dan barang bukti itu akan berbicara dengan sendirinya, sehingga argumen yang lain pun tidak bisa. Jadi kalau itu istilah kriminalisasi, saya akan menjadi bingung kalau saya jadi lawyernya Pak F aja jadi susah ini terus menerus kalau ini kriminalisasi. Karena apa? Kalau toh itu titipan, kok begitu cerobohnya penegak hukum menerima titipan. Sementara itu, berbagai jurus perlawanan dilakukan Febri Adriansyah usai dirinya disebut-sebut dikriminalisasi. Tim advokat Febri Adriansyah akan mengajukan 2 pra-peradilan yang didasari temuan 9 pelanggaran hukum acara pidana dalam penanganan kasus Febri. Langkah pra-peradilan yang diajukan Febri Adriansyah bukanlah hal yang baru, karena sejak awal ia sudah mempersoalkan aspek formil dari kasus TPPU yang menjeratnya. Tim kuasa hukum menyebut pra-peradilan pertama akan ditujukan terhadap Kejaksaan Agung terkait penetapan status tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU beserta upaya paksa penahanan terhadap Febri karena dianggap mengabaikan KUHP baru. Pra-peradilan kedua diajukan terhadap tindakan penyidik Polda Metro Jaya
dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri terkait penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU, termasuk penggeledahan serta penyitaan yang dilakukan dalam perkara tersebut. Sebenarnya penjelasan pasal 78 Undang-Undang Pencucian Uang menyebutkan kira-kira begini penjelasannya. Dalam hal penyidik tindak pidana asal, penyidik awal dulu nih, tindak pidana asal, menemukan adanya bukti indikasi pencucian uang, barulah dilakukan penyidikan pencucian uang. Dengan aturan yang seperti itu, mungkinkah tindak pidana asal dan pencucian uang digabung di satu sprindik? Itu yang kami sebut, inilah yang diindikasikan melanggar penjelasan pasal 78 tersebut. Oh, ada yang mengatakan, nih biar clear ya di publik, ada yang mengatakan di Undang-Undang TPPU itu ada pasal 69. Pasal 69 itu ngatur kurang lebih begini. Tindak pidana asal itu tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu untuk menangani TPPU. Benar, karena setelah ada rezim TPPU, nggak perlu menunggu pembuktian tindak pidana asal itu sampai di pengadilan, putusan pengadilan atau berkekuatan hukum tetap. Namun tetap harus ada tindak pidana asalnya, harus ada bukti permulaannya dulu, baru kemudian bisa TPPU. Nah, kami harap nanti di proses pra-peradilan hal tersebut bisa secara jernih dipilah. Ini kita belum bicara substansi perkara ya, kita masih bicara tentang tepat atau tidak tepatnya sprindik yang seperti itu. Kalau surat perintah penyidikannya melanggar undang-undang, tentu saja semua tindakan setelah sprindik tersebut menjadi tidak sah secara hukum. Inilah yang ingin kami uji. Pendiri Pukat UGM Zainur Rahman mengatakan, Kejaksaan Agung sudah memenuhi aspek formil terkait penyitaan dan penanganan yang dilakukan terhadap Febri. Kalau bagi penyidik mengatakan ini ada hambatan yang dilakukan dari pihak tersangka, ya kemudian penyidik akan menggunakan kewenangannya untuk melakukan penahanan. Ketika kemudian saksi-saksi diajak bicara misalnya oleh FA dan pembicaraannya itu mengarahkan agar tidak mengatakan yang sebenarnya, itu sudah terpenuhi. Jadi sekali lagi, kalau dari sisi formil saya melihat, ya saya sangat percaya dari aturan formilnya pasti sudah terpenuhi. Kalau belum terpenuhi, merupakan hak dari seorang tersangka untuk mengujinya di forum pra-peradilan. Nah, kembali juga kepada beberapa pembahasan tadi misalnya terkait dengan TPPU begitu ya. Ini kan perdebatan yang sudah lama sekali ya, dan perdebatan ini tidak akan pernah berakhir. Apakah predikat krimnya itu harus ada terlebih dahulu? Mayoritas orang mengatakan harus ada. Yang kedua, apakah predikat krimnya harus dibuktikan terlebih dahulu? Mayoritas orang mengatakan tidak, sesuai dengan pasal 69. Tetapi bahwa predikat krim itu harus dibuktikan memang iya, pembuktiannya nanti di persidangan. Itu yang selalu dikatakan juga oleh pihak kejaksaan. Pembuktian nanti di proses persidangan. Apa predikat krimnya? Tindak pidana korupsi. Apa kemudian yang menjadi TPPU-nya? Uang-uang yang disita dan juga harta benda berupa emas 74 kilo dan juga harta benda lainnya. Jadi saya lihat dari sisi formil tidak ada persoalan di situ. Terkait pengajuan pra-peradilan yang dilakukan kubu Febri, baik pihak Kejaksaan Agung dan kepolisian belum memberikan respons. Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan. Nantinya pengadilan negeri memeriksa dan memutus menurut sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Selain itu, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus menurut permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Lalu akankah perlawanan Febri ini bisa dipatahkan dalam proses pra-peradilan atau justru menggagalkan skenario awal, yakni melokalisir perkara dan menyeret para tersangka lain? Kita tunggu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.